oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, itulah kenapa kutuk itu bisa mematahkan dosa. Karena apa? Karena Yesus itu adalah manusia yang tidak berdosa, suci. Sehingga pada saat dia mati di kayu salib, dia mati bukan dicabut nyawanya, tapi dia menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Sehingga yang terkena oleh kutuk itu adalah dosa itu sendiri yang ditanggung oleh dia. Nah, dosa yang tanggung di mana? Kita bisa lihat dalam Alkitab bahwa Yesus itu menanggung segala dosa dunia. Nah, sehingga kutuk yang ada dalam kitab Taurat ini yang diceritakan kutuk oleh Allah itu menyambar dosa-dosa manusia, sehingga kutuk menyambar dosa. Nah, bukan menyambar nyawa ya, bukan mengambil nyawa, bukan. Karena kejadian ini juga menggambarkan apa yang terjadi sewaktu orang Mesir, anak sulungnya diambil nyawanya. Silakan dilanjutkan Bro Justin. Kalau salah mohon dikoreksi ya, Bro Justin. Thank you. Bro Justin masih ada Sekitar waktu kita 1 menit, 1 menit. monggo. 1 menit lagi, silakan. Nggak Ya, nyambung. ini sudah tugas kita ya mengedukasi teman-teman Muslim karena memang kesinambungan antara Islam dengan Kristen itu Yahudi itu tidak ada. Kristen dan Yahudi pada posisi yang sama, memandang hukum Taurat adalah kudus. Roma 7 ayat 12, jadi hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik, itu perkataan Rasul Paulus. Kalau konteksnya di Filipi 3 ayat 8, ketika dia menganggap, ketika dikatakan apa yang Paulus dulu kehidupan lamanya itu sampah, ini bicara tentang manusia lamanya, manusia barunya memperoleh kemerdekaan dari Kristus. Karena esensi dari hukum Taurat itu bukan menebus. Justru bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan karena ditebus. Setelah itu baru diberikan hukum Taurat. Hukum Taurat itu justru untuk anak-anak sebesar rohani. Jadi kalau ada agama yang menggantungkan hidupnya kepada hukum, itu derita mereka. Itu artinya kerohanian mereka masih seperti Waktu anak-anak. habis, Bro. Bocah cilik, silakan. Oke. Silakan Bro Juma 3 menit menanggapi. Iya. Jadi tidak ada satupun di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan saya. Bang Erben, komennya dimatiin aja. Cara Tidak matikannya ada. gimana? Kenapa? Karena memang di dalam ajaran para nabi itu mengajarkan mereka kasih. Kasih itu ruang lingkupnya adalah mentaati perintah Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulang 6, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Theos, ya. Tuhan itu esa, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan seterusnya. Ini penekanan Tuhan kepada Bani Israel. Tapi kemudian tiba-tiba muncul ada pengajaran yang mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu, ketetapan Tuhan itu adalah kutuk. Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Bahkan Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Tapi ada kemudian ajaran yang muncul belakangan yang mengatakan dengan matinya anak Maria di atas tiang salib, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Nah, sekarang siapa yang senang nih ketika manusia meninggalkan hukum Tuhan? Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang menjadi pengikutnya ketika orang semua meninggalkan hukum Taurat? Sedangkan kalau Anda melihat satu perintah yang kemudian tidak dilakukan oleh Adam saja, itu membuat keturunannya semua mewarisi dosa. Itu menurut konsep kalian. Lah, kalian meninggalkan semua hukum Tuhan yang ada dalam hukum Taurat, dibatalkan, diganti katanya dengan perjanjian baru.
Apa itu kasih? Padahal kasih yang diajarkan oleh Nabi Musa, Tuhan pada Nabi Musa untuk umatnya, mentaati, melakukan kewajiban mereka dengan melaksanakan dan berpegang pada ketetapan, peraturan, dan perintah Tuhan. Bukan malah membatalkan. Sekarang Anda membatalkan hukum Taurat itu, membatalkan ketetapan Tuhan itu. Siapa yang mau supaya ketetapan-ketetapan Tuhan itu ditinggalkan? Ya iblis. Iblis yang mau. Sekarang ketika Anda meninggalkan aturan-aturan Tuhan yang ada dalam hukum Taurat, membatalkan semuanya karena telah mengambil Yesus sebagai tameng di atas tiang salib, yang tepuk tangan siapa? Itu kan yang Oke, Anda bahas waktunya dari habis. tadi. Oke, silakan. Waktunya habis. Silakan Bro Justin sama Kayapas tanggapi. Ya, kayak pas selesai dulu. Aku dikit ya bro ya. Silakan. Sangat disayangkan kenapa sobat-sobat muslim ini merasa lebih mengerti perjanjian lama ya. Karena mereka kan mengakui bahwa perjanjian lama itu buat orang Yahudi gitu dan udah dirubah-rubah. Jadi sekuat apapun dia sok tahu, tetap aja dia tidak berhubungan. Itu sama seperti mencampur adukan kitab Sutasoma kepada ajaran Islam. Menurut saya sih gitu. Jadi Anda tidak kompeten Bro Zuma. Lanjut aja Bro Justin. Kompeten ya, tapi ya memang masih pada tahap belajar ya. Jadi gitu Bro Kayapas. Saya bukannya membela Bang Zuma ya, karena harus kita hargai. Suaranya Bro, yang di kita- Justin, bagusin suaranya. Oh ya. Oke, ini udah kedengeran. Iya, sudah. Ya, jadi oke ya. Oke, jadi gini. Pertama, Zuma salah memahami ya. Bahwa ketika dikatakan hukum Taurat itu sampah, tadi sudah saya bantah ya. Di Roma 7 ayat 12, hukum itu kudus karena semua yang berasal dari Allah itu kudus, tidak ada yang tidak. Ketika dikatakan di Matius 5 ayat 17, Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan seterusnya atau meniadakannya. Kemudian di Efesus 2 ayat 15, Rasul Paulus menyatakan bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat itu dengan tulisan di belakangnya di depannya sebab dengan matinya. Nah, jadi Anda tidak memahami konteks ini karena begini, di Roma 8 dikatakan hukum Taurat tidak bisa mati untuk kita. Yang bisa untuk mati di imamat menyucikan dosa berdamai dengan Allah adalah korban. Masalahnya kalian tidak paham apa itu teologi korban. Korban itu kalian pakai bagi-bagi sedekah. Zaman Adam sudah ada korban, mana ada tetangga di sana. Stok hewan melimpah. Ini kan harus dipertanyakan. Terus kemudian Anda juga mengatakan tadi apa lagi ya? Selain moderator bisa ingatkan tadi? Oh ya, kasih. Nah, bicara kasih ya. Ulangan 6 ayat 5 dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Imamat 19 ayat 18 bicara tentang mengasihi sama manusia. Justru yang Yesus lakukan adalah mengingatkan bangsa Israel tentang esensi. Esensi itu hakikat yang mendasari tentang kasih pada Allah dan kasih sama manusia. Tercermin juga di dalam 10 hukum Taurat itu yang tertulis dalam 2 loh batu. Kasih terhadap Tuhan sesama dan kasih terhadap manusia. Jadi Anda sekali lagi gagal memahami. Ini bukti bahwa Islam menurut saya kehilangan kesinambungan dengan kekristenan dan Yahudi. Kekristenan berakar dari Yahudi, berbeda dengan kalian. Kalian mengusung monoteisme, kami cuma garu-garu kepala. Buat kami monoteisme sudah final. Yesus, Musa, Rasul Yohanes, Paulus mengajarkan Allah yang sah. Tetapi di dalam iman Kristen bukan sekedar masalah Allah sah. Waktunya habis. Oke, sekarang 1 menit pertama Kristen bertanya sama Juma. Silakan Kayapas yang bertanya atau Justin Peter, monggo. Saya nanya dulu dong, Bro. Saya nggak tertarik bertanya tentang Islam. Biarkan Bro dulu bertanya calon tentang tong, Kristen aja. silakan. Aku Silakan. nyimak dulu ya. Ya, saya mau nanya ke Juma. Di Al-Qur'an dengan jelas Allah mewahyukan bahwasanya tidak boleh berdusta. Itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Tetapi di dalam hadis dikatakan Nabi Muhammad mengatakan boleh berdusta atas 3 hal. Jadi yang mana nih yang mau diikuti? Perintah Allah yang di Quran atau perintah Nabi dalam hadis? Silakan. Nah, itu ditambahkan ya, nama Allah juga kan ada ya kalau tidak salah ya, maha pendusta atau apa itu, saya lupa.
Silakan nanti dijelaskan juga, terus saya titip ya. Khairul Makirin. Oh iya. Iya. Itu. Silakan. Oke, silakan Bro Juma. Masih ada 3 waktu menit tuh waktu untuk Anda. bertanya. Nggak apa-apa. Oke, baik. Sudah cukup pertanyaannya. Ya. Jadi Al-Quran menerangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadhiba ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. Makanya kami umat Islam itu dilarang mengucapkan Natal karena kami nggak boleh berbohong. Itu dasarnya ya. Kami nggak boleh berbohong ada Tuhan lahir tanggal 25 Desember. Haram hukumnya itu untuk berbohong seperti itu. Lalu kemudian ketika Anda membawa hadits, coba Anda uraikan kepada saya, hadits yang Anda maksud itu pembohong yang mana itu maksudnya? Pembohong seperti yang kalian lakukan, misalnya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Maria melahirkan Tuhan pencipta langit dan bumi, atau pembohong yang seperti apa tuh? Dan Anda juga harus melihat original teksnya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan dia antara pihak yang berselisih, di mana ia berkata yang baik atau mengatakan yang baik demi mendamaikan yang berselisih, itu tidak dikatakan sebagai pembohong. Itu memang ada haditsnya. Tapi ketika mendamaikan orang yang sedang berperangan, yang sedang bertengkar, yang kemudian ribut, di mana keributannya ini diindikasikan akan berujung kepada pertengkaran besar dan akan melibatkan banyak orang, melibatkan banyak massa, bahkan adanya perang-perangan antar satu golongan dan golongan lain, boleh melakukan sesuatu kebohongan. Dalam arti kata, Rasulullah menggariskan tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berselisih, di mana pelaku berkata dengan perkataan yang baik. Nah, itu yang diterangkan oleh hadits Rasulullah Muhammad SAW. Berbeda dengan kebohongan yang diharamkan. Ya, Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan bahwa dusta dan bohong itu kedudukannya tetap haram. Contoh, ya, ketika Anda mengatakan aku tidak bisa menduakan istriku, padahal di belakang Anda setiap saat beli kondom, masuk ke tempat-tempat mesum, itu Anda bohong. Bohong seperti ini yang dilarang oleh Islam. Oke. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai konsep kebohongan, Al-Quran sudah menggariskan. Berarti Anda sudah harus tahu di situ. Innama yaftaril kaziba alladina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Tetapi ada konsep dalam Al-Quran untuk mendamaikan orang yang berselisih. Sehingga poin di dalam mendamaikan ini, ketika ada sesuatu yang dia anggap kebaikan. Oke, Oke, waktunya terima habis. kasih. Oke, silakan ditanggapi. 3 menit. Yang tadi maksudnya bagi Allah kan sudah jelas. Apapun alasannya, apakah itu untuk mendamaikan dan sebagainya, tidak dituliskan di dalam Quran. Tetapi perintah Allah itu tegas dan jelas, tidak boleh berdusta atau tidak boleh berbohong. Apapun alasannya, mau alasan yang demi kebaikan, alasan demi apa, kebaikan dan sebagainya, tidak ada, tegas di situ perintahnya. Cuma pertanyaannya di hadis, Nabi berkata boleh, yang seperti disampaikan si Zuma tadi, boleh, Nabi boleh berdusta atas 3 hal itu, demi kebaikan, demi itu. Jadi sekarang pertanyaannya yang mana yang mau diikuti? Ketegasan Allah yang tidak boleh berdusta itu, atau pesan Nabi yang boleh berdusta tetapi atas 3 hal itu tadi loh, yang punya alasan. Jadi satu dari Allah mengatakan tidak boleh berdusta, tetapi Nabi mengatakan boleh berdusta atas alasan. Ada alasan nih. Alasan begini, bla 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 bla, alasan begini, bla 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 bla, alasan begitu. Jadi yang mana yang mau diikuti? Allah yang menjelaskan tidak boleh berdusta sama sekali tanpa alasan apapun, atau Nabi yang katakan boleh berdusta atas ada alasan.
Yang mana Boleh satu nih tambahkan? cuma? Oke, silakan ditambahkan. Iya ya, saya nggak hobi pakai hadis lah. Silakan nanti Bang Suma jelaskan. Surah 8, surah Al-Anfal ayat 30 dikatakan, dan dalam kurung ingatlah ketika orang-orang kafir dalam kurung Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu dalam kurung Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu untuk atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Kemudian di surah Ali Imran ayat 54 juga senada ya. Jadi tadi dikatakan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Di surah Ali Imran ayat 54 saya bacakan, dan mereka dalam kurung orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Khairul makir khairul al-makirin, bahwa Allah itu pembalas tipu daya. Jadi Anda belum menjelaskan, malah Anda khotbah ngalor ngidul, nggak jelas menurut saya. Bingung saya. Silakan. Mengapa Allah itu Masih pembalas ada tipu daya? 30 detik. Masih ada Oh, waktu. Mas, 30 ya kalau detik. di Alkitab yang suka menipu itu iblis, laknatullah. Iblis, setan, laknatullah itu tipu daya, makanya digambarkan dengan lidahnya bercabang gitu. Jadi kita tidak boleh menjadi iblis. Tidak mungkin Tuhan itu mempunyai sifat iblis. Jangan-jangan iblis itu yang menipu kalian. Nah, ya saya nggak mau melanjutkan, nanti saya kena Ya, waktunya SP, habis. surat peringatan. Oke. Makasih iblis. Sudah Silakan. habis waktunya. Silakan Pak Juma. Silakan Bro Juma menjelaskan bagaimana itu pertanyaan teman-teman tadi. Monggo. Halo, silakan buka mic-mu. Oke. Tadi Ini belum pertanyaannya menjawab sudah, sorry. pertanyaan Pak Cawontong. Ya. Pertanyaannya tadi itu saya sudah jawab, cuman karena tidak ada perangkat di kepala untuk memahami apa yang saya pahamkan tadi. Larangan Allah kemudian untuk berbohong, nggak boleh berbohong. Tetapi ada pengecualian ketika kebohongan itu kemudian yang dimaksud adalah tauriyah. Tauriyah itu seperti misalnya membuat hatinya istri senang, misalnya engkau yang manusia wanita yang paling cantik gitu. Padahal jelas-jelas istrinya jelek. Apakah itu boleh? Boleh. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Tapi lagi-lagi Anda nggak akan pernah paham, gitu ya. Lalu kemudian saudara siapa Edo, Anda menuduh Allah itu adalah suka tipu daya. Padahal Sebentar Anda moderator, tolong diingatkan, saya bacakan ayat. Iya, Anda iya. Jangan Bacakan ayat, baca ayat, dong. baca ya, ayat itu, Bro. tapi Dia tadi bukan Anda bagiannya mengatakan bacakan ayat. Allah itu Allah itu Jangan. adalah Bukan. tipu Bunyi daya. ayat. Jangan ada Oke, saya narasi bacakan Anda ayatnya ya, mengatakan Edo ya. Saya bacakan ayatnya Iya. ya. Ayatnya, Oke. ayatnya berbunyi Wa demikian. is yamkuru bikal ladina kafaru liyasbituka au yaqtuluka. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan tipu daya. Jadi ada sebab terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakan kamu dan untuk membunuhmu atau mengusirmu. Maka mereka membuat tipu daya. Orang-orang kafir ini membuat tipu daya. Dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Anda nggak baca di situ ya? Karena tuh membalas. Surat berapa tadi Bro Justin? Aduh. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Allah menggagalkan tipu daya itu dan adalah Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, Gitu ya? itu. Nah, Betul. dia membalas tipu daya. Oke? Siapa yang menipu di sini? Allah tadi sebaik-baiknya Oh, pembalas di tipu mana daya. Allah menipu? Di mana Allah menipu? Di Kalimat mana? terakhir, karena Allah Kalimat sebaik-baiknya. terakhir itu dia membalas keburukan. Dia membalas kejahatan. Sebentar, Apa sebentar. kejahatannya? Di mana Tipu tadi daya. ayatnya Bro biar saya tunjukkan. Silakan. Coba di stop dulu. Al-Anfal ayat 30. Sebentar. Wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya 8. pembalas tipu Tipu daya. daya. Penjara adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Oke? Surah 8 Pak Herben ayat 30.
Dan surat 8 Tak ayat nyampe berapa bro? kalian itu ya. 8:30. Ayat 30. Ya, silakan Anda pretelin terjemahan, silakan. Pause Kemudian aja waktu. Anda mengambil Ali Imran ayat 54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Maka Allah pun membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Apa yang jadi permasalahan di situ? Waktunya Nggak habis. ada. Pak Juma, waktu Apa? habis. Oke. Waktu habis. Pak Kalau Juma. kamu itu mencuri, maka pembalasannya akan kau dapatkan mencuri Nggak ada itu. masalah. Saya minta Anda Waktu baca habis. saja. Waktu habis. Nggak apa-apa, kasih bonus 2 tahun Oke. jelasin. Sekarang silakan. Otakmu yang nggak sekarang nyampe. bertanya, sesi kedua. Kebanyakan Oke, kelamaan sudah. jumpa manusia soalnya. Saya yang bertanya. Oke, silakan. Oke, Iya, silakan dirimu bertanya. Oke. Pertanyaan saya yang tadi yang pertama ya, yang membuat kalian kelabakan tidak bisa menjawab. Si Justin mengatakan Kristen adalah akarnya dari Yahudi. Betul. Sekarang jawab saya. Di dalam Matius 23 nomor 15, di situ konon Yesus mengatakan celakalah ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi. Mereka menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, menobatkan orang Romawi, orang Yunani masuk ke dalam agama mereka menjadi orang neraka. Ayat Dan berapa, 2 Bos? kali lebih jahat. 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Agama mana yang berakar dari ahli kitab? Jawab, silakan. Apaan sih? Ini mah gampang. Sambil Nangis. saya jawab. Nggak. Nangis. Oke. Pertama, sebentar, kamu nanti nangis dari bawah mindset, bro. Begini. Pertama ya, di Quranmu tuh tidak ada satupun kata Masihin atau Masihiyun. Tidak ada kata Kristen, ya ada Nasrani. Itu dari mana Saya tuh jawab, Nasrani? saya tanya kamu apa? Nggak usah Matius dulu, ntar 23 dulu. nomor 15. Ahli kitab, Oke, ahli oke, kitab. tenang dong, ahli tenang, terjemah, tenang. ahli terjemah. Saya tanya apa? Pertanyaan. Matius Udah. 3 berapa? Sudah, silakan. Waktunya dijalankan, Bro Justin. Silakan menjawab. Matius berapa tadi? Dulu. Matius 3 Matius. berapa tadi? Di stop dulu waktunya. Matius berapa tadi? Pertanyaannya. Bagaimana Halo, kalian mau bisa tahu? buka? Kitabmu aja kalian tidak Matius ngerti. berapa? Udah tutup Bukan, aja Matius kumanya kau nggak berapa? paham. Matius kau berapa, Agama Pak yang Juma? dibentuk akar daripada Bukan, agama Matius. Anda itu ahli Taurat. Oke, Saya Matius tanya berapa? kepada kamu, Matius agama berapa? apa yang berakal dari Matius ahli apa? Taurat? Silakan. Oke. Matius berapa? Tanya si Edo itu udah paham dia. Pertama begini ya. Bukan. Kami bukan penghafal Alkitab. Ada 36.000 ayat, B dan tempatmu 6.000 ayat, dan ada yang dimakan kambing katanya. Kami bukan masalah. Jadi gini bro ya. Agama, tadi kamu mengatakan ahli kitab, ahli Taurat. Itu kamu tidak paham itu apa ahli Taurat. Semua yang di kitab suci kami itu jelas berkesinambungan. Ketika orang Kristen, kekristenan hadir, itu kami jantan, jantan, laki banget. Pertanyaan saya, Kami Tuyul, tidak. jawab Tuyul. Tuyul, agama mana? Pak Juma. Biarin. Ini ditambah 1 menit ya, ditambah 1 menit. Alhamdulillah. Diulangi Pertanyaan lagi, saya nggak usah Bro Justin. ngibul kau Edo. Edo ilmumu Udah, minim, udah, tipis. Udah. Nanti saya mau nyanyi Apa lagi. yang berakar Silakan, Bro dari Justin. ahli Taurat? Silakan. Kamu suka bohong. Apa pertanyaannya? Tadi agama mana yang berakar dari ahli Taurat? Aduh, ini yang pertama ya. Baik Yahudi maupun Kristen tidak sedang pada misi membuat agama seperti yang kalian bangga-banggakan itu, tidak. Bahkan Nabi Adam pun katanya punya agama. Adam pun itu disebut nabi. Tadi Nggak kau masalah, nyebut agamamu itu akarnya dari Sebentar. Yahudi loh. Sebentar. Mulai nangis Nah, ini Ini orang. lagi Saya bicara dijawab ke- gimana sih ini? Iya, masalahnya pertanyaan saya apa? Bukan, iya kan waktunya masih jalan. Kamu bibirnya Pertanyaan kok kayak saya, mulut pantat agama ayam mana, sih? ajaran Ya. mana yang berakar dari nangis Edo Mulutmu kau. itu mulut, jangan mulut pantat ayam dong di sini. Iya ya. Kecuali kalau kau ayam, baru mulutmu pantat ayam boleh. Tapi kalau kamu seorang guru, Bro, kalian ini kan itu orang kamu hebat gimana? semua. Pertanyaannya Bukan. saya kan jelas. Kok Bukan, masih ada 3 menit. Masih ada 3 menit. jawabannya untuk malah dijawab. curhat si Edo ini. Oke, saya jawab nanti ya. Apa? Siapa? Pak Jumbo. Calon tong. Kamu dulu jadi moderator ya. Aku mute nanti kalau apa. Oke.
Boleh. Pertanyaanmu Aku apa? lagi driving, bro. Bro. Aku lagi driving. Cuma maksudnya pertanyaanku Oh. tadi masih belum selesai. Udah. Karena Jangan kan dulu ke review. situ, jangan ke situ lagi. Aduh. Udah. Jangan ulang. Ini udah sisi yang baru. Jawaban Bro Cak Justin Lontong. langsung jawab saja. Oh iya, oke. Oke, saya menggunakan Silakan. waktu saya bebas ya. Yang jelas saya ingin menyanyikan untuk Cak Iya. Lontong. Jangan suka bohong. Kita nggak boleh bohong Pak Cak Lontong. Oke? Karena bohong itu sifat urar. Ya, Ya. makanya jangan bohong. Ini Tunjukkan kok nggak bisa jawaban saya. diam. Jawaban. Kamu mulutnya ini mulutnya kok mulut pantat Ya ayam sih, pertanyaan gimana saya kamu? mana? Saya Ya pikir udah, kalian tenang, itu 3 anak menit ada. Ini 3 anak menit yang ada jawab dengan waktunya untuk roh-roh. jawab. Jawab loh. sesuai dengan pertanyaan. Cuma di mute dulu. Iya, Pertanyaan menit saya dulu. ya, apa, 3 Mas? menit. Yang kejam. Oke, nanti ya. Bro Justin, gunakan Oh. 3 menit. Oke, siap 3 menit. Oke, ya. Saya ikut. Nanti, boleh Pak Erban ya. Jadi gini ya, kita melawan gurunda yang agung ya. Jadi saya butuh bantuan ini karena saya tidak mampu. Jadi gini ya, kekristenan itu bahkan kata Kristen sendiri bukan berasal dari Yesus. Karena Kristen itu pelabelan dari orang-orang sekitar dan itu sah-sah saja. Bahkan ketika Rasul Paulus disidang oleh Felix begitu ya, dia mengatakan bahwa ketika dia dituduh sebagai orang Nasrani, dia mengatakan tidak mengaminkan, tetapi mengatakan dia pengikut jalan Tuhan, ten Hoden gitu ya. Nah itu yang pertama harus ketahui. Tapi orang Kristen juga tidak alergi dengan pelabelan seperti itu, karena Kristen artinya pengikut Kristus dan itu sangat baik karena pusatnya adalah Kristus, kristosentris, berpusat pada Kristus. Kristus itu yang diurapi juru selamat, bukan Pertanyaan saya pengusaha. apa, weh? Dan Edo. Yesus Kristus. Agama, Pak. Dulu. Nah, Juma. Pak Juma, Ini- tenang. ini Pak kok- Juma kok- diam dulu. Ampun, tidak punya adab ya. nggak punya adab. Kamu yang Iya, nggak punya ada. pertanyaan ada. saya Ini apa kok- kok kamu kayak- keluar-keluar ke sana kemari? Ini. Kan hak saya. Oke, diulangi Nona, diulangi 3 menit, diulangi 3 menit. Ini 3 menit, ulang kewajibanmu lagi. menjawab Oke, sesuai oke. dengan pertanyaan. Oke, ditambah, ulangi 3 menit. Silakan Bro Justin. 3 menit. Kan Silakan. kamu bertanya baru 1 kali, orang Kristen menjawab. Nanti di kau menyanggah aja kok sanggah. Atau mau direvisi pertanyaannya, mungkin kamu menyesal, bro, pakai pertanyaan itu. Enggak, ya udah Ini saya udah jawab. ada peringatan samamu. Bang Juma ditandai karena perundungan, pelecehan, pelanggaran berulang dapat membuat dihapus dari live. Hapus. Pak Juma tenang dulu ya. Pak Juma ya, biar Udah dijawab. dihapus. Silakan Pak Justin. Iya, Udah, dari- jawab aja Bro. Udah dihapus baik. dia. Baik ya. Makasih Pak Erban dan makasih TikTok ya yang sangat tegas sehingga tadi diperingatin oleh TikTok ya, bukan oleh saya. Jadi tadi jelas ya latar Diperingati belakangnya. dari TikTok, jadi dihapus. Iya, hapus saja betul. Nanti dia masuk lagi pakai yang akun yang lain. Jadi saya jawab. Iya, pakai akun yang lain. Betul, 1 menit nanti Pak Erban bisa tambahkan ya. Jadi yang berakar dari ahli Taurat, pertama pertanyaannya saja sudah salah ya. Karena dia menganggap bahwa konsepsi tentang agama itu harus sesuai dengan alam pikiran dia, tidak. Nah, lihat ya, Yesus Kristus ketika dia memulai pekerjaannya, dia mengatakan, "Nah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Yohanes Pembaptis juga mengatakan hal yang sama. Karena memang misi pekerjaan dari Yesus Kristus adalah apa? Mewartakan kerajaan Allah bagi seluruh dunia ini, seluruh alam semesta bahkan. Jadi bukan masalah bicara agama seperti kalian, seenak jidatmu saja Zuma mengatakan sepertinya Adam beragama Kristen, ngawur aja, tidak. Jadi secara esensi adalah memberitakan kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu yang sebenarnya sudah dinyatakan sejak awal masa penciptaan itu sudah dalam tanda kutip ya terkaburkan gara-gara dosa perbuatan manusia. Saya pikir itu dulu. Dan satu lagi ya, Allah memilih bangsa Israel untuk tujuan khusus supaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain. Kalau kita mau nanti lihat ya perjanjian Allah kepada Abraham. Dan dari Abraham inilah lahir bangsa Israel. Salah satu sukunya adalah Yehuda yang menjadi akar kata Yahudi. Dan dari situlah lahirlah Yesus Kristus sebagai Mesias satu-satunya yang jati. Silakan Pak Erwin. Bro, Oke, lanjut Bro Justin. saya nambahin dikit bro. Silakan. Iya, monggo.
Jadi dari awalnya sebetulnya dia nggak menjawab tentang ketegasan Allah yang maha adil, yang maha kudus, yang maha apa dikatakan maha itu artinya kan dia nggak bisa mengkontradiksi dirinya sendiri. Sewaktu Sang Allah menyatakan ketetapannya, hukumnya, bahwasanya tidak boleh berdusta, itu udah jelas gitu loh. Nggak ada lagi alasan. Tidak ada lagi alasan AIOU 1 2 3 karena ini karena itu. Kenapa? Kenapa dia Allah yang suci, yang kudus, yang adil, yang sempurna itu. Nggak mungkin tiba-tiba dia mengutus nabi atau memberikan otoritas kepada nabinya untuk mengubah ketetapan dia. Orang dikatakan dengan jelas dia memberitahukan tidak boleh berdusta. Tidak boleh berbohong, udah jelas. Tetapi kok bisa dicari alasan tertentu untuk boleh berdusta atas satu hal, atas dua hal, atas tiga hal. Itu dia nggak menjawab tadi. Dia cuma hanya bilang saya nggak bisa memikir dengan cara apa. Tetapi artinya dia telah kalau bagi kita dia telah menista Allah itu sendiri loh. Menista tentang keadilan Allah itu sendiri, menista tentang apa firman Allah itu sendiri yang mengatakan tidak boleh berdusta. Tetapi bisa disangkal lagi. Yang menyangkalnya itu manusia loh, yang bisa menyangkal Allah. Bayangin, yang seperti ini kok bisa diterima? Harusnya kan tidak boleh ada lagi penyangkalan tentang hukum Allah. Hukum yang tertinggi, hukum yang sempurna, artinya hukum yang datang dari Allah itu sendiri. Hukumnya udah jelas, tidak boleh berdusta. Atau mungkin gini, peringatan pelanggaran live Anda ditandai karena perundungan. Oh, Zumanya mana tadi? Udah terlempar. Waduh. Ini live ini Anda dihentikan. Enggak, biarin aja. Nggak pada di report. Aku mau Iya, kasih di-report sama ini mereka. bro. Enggak Akhiri apa-apa. aja Calon dong, dong, Pak calon Herben. Pak Herben Calon dong. akhiri aja nanti daripada di Bennett. Udah diakhiri aja Pak. Oke, Nggak apa-apa. kita akhiri ya. Oke, bro. Salah satu. Nah, maksudnya salah satu ya dipilih gitu. Iya. Ya, kalau aku berpikir secara seluas-luasnya sih, kalau pilih salah satu, ya karena ibu telah melahirkan aku, karena walaupun dia seorang Islam atau Muslim, aku ikut dan pilih ke jalan ibuku. Karena tanpa ibu, tanpa seseorang ibu, tanpa orang, ya, aku tidak akan lahir seperti dan besar seperti ini dan tidak sukses dan tidak dapat juga kekayaan. Ya, begitu. Tanpa seorang ibu. Ya, Bang. Ini jawaban Tidak serius akan. loh. Ini jawaban serius, nggak ada pemaksaan lo menjawab. Ini hanya mengasih pilihan saja. Tapi pilihan ini tidak mungkin diberikan kepada Acun. Tak yang jelas, ya harta dan ibu. Karena kalau nggak ada harta, gimana mau hidup? Kan gitu ya Acun ya. Cuman kita bisa Ya. menilai di sini. Acun pilihannya itu ibunya. Tapi harta juga perlu Cun. Cek. Gitu loh. Pak Jun, Ya, Pak Jun Pak. ada mau disampaikan Pak Jun, silakan. Iya, tadi saya menyimak ini terus sambil nyeting-nyeting jadi agak terlambat saya komentar. Iya. Ya, terima kasih ya untuk Acun yang telah mendengarkan. Anggap aja kami di sini sebagai kakak, orang tua juga Bu. Dan kami terhadap seseorang yang berlainan dengan agama dengan kami, itu sebenarnya kami Muslim tidak pernah memusuhi loh. Justru ya, satu, YCC, kami, organisasi kami, ini sering kali ya, cukup sering membantu saudara kita yang berlainan kepercayaan. Ini, tapi kita Ya, nggak betul. mau ya, gembar-gembor tidak mau Acun. Yang perlu digarisbawahi ini, saya sendiri itu amir daripada JCC atau ketuanya JCC. Saya sejak umur kelas 1 SD sudah ditinggal orang tua saya, ibu sudah ditinggal. Jadi beruntunglah Acun ini masih punya orang tua, terutama ibu. Kalau orang Jawa bilang begini, hidupnya orang Jawa itu ada di gaman. Gaman itu pusaka. Pusakanya orang Jawa itu ya orang tua itu.
Selagi Ya. Acun masih diberi kesempatan bertemu dengan orang tuanya, ampunannya seorang ibu sama dengan ampunannya kalau di Islam itu Allah. Marahnya orang tua, marahnya Allah. Jadi kesalahan Acun yang kemarin-kemarin itu sebagai apa, Acun? Sebagai pembelajaran untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena Betul, apa? betul. Ridhonya sang kuasa, kita sebut sang kuasa itu juga ridhonya orang tua. Orang tuanya tidak meridhoi, maka yang menciptakan alam ini tidak akan meridhoi. Tidak ada kenikmatan hidup di sini. Saya kadang-kadang iri, Acung. Iri dengan orang-orang yang masih komplit orang tuanya. Bayangkan saya kelas 1 SD sudah ditinggal mati orang tua. Kadang-kadang saya tuh iri ya melihat teman-teman saya kalau lagi lebaran, lagi-lagi hari-hari besar itu, semuanya berkumpul dengan keluarga, saling silaturahmi. Nggak terasa, netes saya itu air mata. Ya seperti Opung tadi katakan, andai kata harta yang saya punya dengan orang tua saya mau ditukar itu nggak akan cukup. Kadang-kadang kalau kita tidur ya, saya yakin ya, Acung kalau lagi ketemu masalah yang paling dalam, pasti yang diingat nomor satu itu orang tua perempuan. Pastinya orang tua perempuan. Karena apa? Kita dikandung oleh orang tua kita selama 9 bulan. Memang benar di Islam ini dikatakan, siapakah yang wajib kita teladani, yang kita hormati? Nabi Muhammad mengatakan ibumu. Ditanyakan siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru kemudian ayahmu. Artinya keistimewaan seorang ibu itu sungguh luar biasa di Islam itu. Ditempatkan di posisi yang paling mulia, Acun. Kita nggak membahas agama yang lain ya. Inilah di Islam. Jadi sangatlah beruntung Acung ini. Meskipun dosa bagaimanapun kalau orang tua lihat anaknya sengsara, lihat anaknya minta ampun atau minta maaf, pastilah orang tua itu akan mengampuni. Sampai rela orang tua itu demi anaknya berkorban untuk nyawa. Ibu kita mengandung selama 9 bulan itu termasuk pertaruhan nyawa. Jadi Acun, beruntunglah masih punya orang tua. Sekarang ini dirubah akhlaknya, dirubah sifatnya untuk menjadi seorang insan manusia yang lebih baik. Mumpung orang tuanya masih hidup, ayo kita muliakan orang tua kita. Semulia-mulianya Acung. Itu aja mungkin statement dari saya. Semoga apa yang dibicarakan di sini bermanfaat untuk Acung. Demikian Mas Andi, Mbak Dini, Opung dan Mas Budi, silakan dilanjut. Saya sambil nyeting di sini. Ya. Pak Budi boleh lanjut ke Acun? Lanjut. Ya, Cun kembali ke Acun. Ya. Setelah tadi bertemu dengan ibu, kira-kira berapa jam ya dari sekolah ke ibu berapa jam ada di sana? Sekitar 1,5 jam. Wah, cukup lama ya? Iya, cukup lama. Karena pakai kendaraan bermotor, Bang. Bukan pakai mobil kan. Enggak, maksudnya berada di rumah ibu ngobrol. Berada di rumah ibu sekitar 30 menit. 30 menit. Sempat ngopi ngeteh, minum, makan? Ya, disiapkan sama ibu, ya disogok makanan juga. Ya. Disuguhkan makanan, bukan disogok, disuguhkan makanan. Iya, betul. Salah bilang, Bang. Ya, disuguhkan makanan, kopi, ya bermacam-macam makanan Nikmat ringan. mana, Cun? Nikmat mana makanan dari ibu dari makanan yang ada di warung? Tentu jelas nikmat terasa makanan ibu. Kadang-kadang, Bang, kalau aku di rumah ya, kalau aku malas masak, Bang, ya, kan tahu kadang-kadang kan kita cuman hidup sendirian di rumah kan berantakan kan. Ya kalau mau beli makan itu harus siap saji ya. Tapi terasa itu kenikmatan masakan ibu yang dulu, Bang. Ya. Terasa sebenarnya. Ya memang kalau masakan ibu itu pasti lebih nikmat daripada yang di restoran, Cung. Itu. Iya. Biar kata bumbunya sederhana ya, karena apa nikmatnya gitu, Cung. Terus kemudian, Cung, setelah makan begitu, pamit pulang ya, Cung ya. Apa yang kamu kata waktu kamu pulang mau pamit disuruh mengucapkan salam apa seperti apa? Ya, disuruh mengucapkan salam sama ibu ya. Ya, aku dituntut mengucapkan salam. Assalamualaikum itu ya. Ya, walaupun kita mau bertamu ke rumah orang harus mengucapkan salam.
itu assalamualaikum itu tadi bang. Walaupun permisi juga harus mengucapkan salam. Itu yang diajarkan ibuku dari Islam ya, doa itu. Ya sampai sekarang doa itu kalau aku masuk ke rumah ibuku ya pasti aku pakai sih. Ya, selain respon ibu, respon kakak apa ya? Bagaimana Cun? Dia nanya kok tumben ada apa gitu. Terus dari mana, terus bergaul di mana gitu, nggak nanya-nanya kayak gitu? Ya ada kata ibu dan kakak ya jangan keluyuran malam-malam, jangan berteman sama orang yang nggak benar, rajin-rajin apa tuh namanya belajar, ya tingkatkan belajar Alkitabmu katanya. Hmm, Kalau kamu menjadi anak yang baik katanya. hmm, Kamu sayang kepada ibu, kepada kakakmu katanya kan. hmm. Ibu berbicaranya secara baik-baik loh bang. Ya, sepertinya aku menanggapinya gimana ya? Serasa halus sekali. Bahasanya terasa halus sekali. Walaupun, walaupun aku sebelumnya punya salah sama ibu dan Ya, kakak juga kan. salah apa yang paling kamu anggap paling salah sama ibu dan kakak yang pernah kamu lakukan? Yang pernah aku lakukan. Hmm, Sebenarnya kalau di ini bang, banyak sekali bang kesalahanku. Dari aku mencaci maki, dari ya kalau sama ibu ya cuma mencaci maki ya, tapi kalau aku sama kakak ya bukan mencaci maki saja sih bang, banyak bang. Ya itu tadi cara aku melempar Al-Qur'annya saat dia ngaji, ya menampar kepalanya dia ya banyak bang. Hmm, banyak Waktu kamu sekali. melakukan itu aksi mereka apa, Cun? Melawan atau seperti apa? Ya aksi mereka ya Kakak kamu diusir aku, kakak kamu diusir nangis, aku. marah, nangis apa marah gitu? Ya nangis campuran marah sih bang. Hmm. Ada nangis sambil marah ya. Nah, apakah tangisan kakakmu, tangisan ibumu waktu itu, kamu rasakan tangisan waktu kamu minta maaf tadi? Seimbang nggak kira-kira rasa permintaan maaf kamu? Kalau dipikir-pikir ya dengan sedalam hati, dengan secara pikiran emosional nggak seimbang sih bang. Kamu masih Banyak banyak kesal. utang ya? Masih banyak utang gitu ya? Ya aku merasa masih ada yang mengganjal bang. Ya masih banyak utang sebenarnya sih. Apa itu yang Utang dosa. mengganjal? Oh, ya. Yang paling mengganjal apa, Cun? Yang paling mengganjal itu kenapa ya? Gimana ya bang? Terasa aku itu memang kalau dengar orang azan ya, dengar dengar orang toah apa itu yang di masjid Iya, itu kan iya, orang-orang iya. toah teman Ah, aku pernah bang teman aku kan eh, dia kan mau jam 6 itu kan mau sembahyang ya iya. mau minta motor motor aku iya motor dia rusak kan. Hmm. Terus yuk aku ajak kan yuk boncengan sama aku yuk kita ke masjid itu pas sampai di masjid kamu eh, jangan jangan pulang dulu kata dia kan dengar sini dulu kan aku disuruh ke dalam loh sama dia bang. Mhm. Ya ya nggak usah kata aku kan bukan bukan orang Islam nggak apa-apa kata dia kan dengan dengar aja kan duduk-duduk pas aku mendengar saat dia apa itu namanya is kalau Azan. orang Islam itu dia masih gitu uh wah suaranya itu bagus sekali terasa itu sampai dalam hati itu terasa sedih gitu nggak tahu dari mana datang sedihnya itu nggak tahu bang tapi terasa gimana gitu enak dengarnya. Iya 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 betul bang Gema suara hati terasa tenang terasa damai. Kalau dengar padahal itu dia loh yang itu namanya itu yang azan
Oke, kembali ke ini John terakhir ya. Kamu Ya. kasih tahu nggak bahwa selama ini itu aku itu online di room TikTok Gema Islam. Mm-mm. Di situ aku Mm-mm. banyak bergaul sama para ustazah gitu. Kasih tahu nggak? Oh, kalau masalah itu aku nggak kasih tahu tadi Bang. Oh lupa ya. Iya, serius. Oh. Iya, ya ada campuran lupa atau Hmm. kalau sudah berdiskusi ya nggak ada pemikiran ke situnya, Bang. Nggak ada pemikiran ke situnya maksudnya kan. Begitu. Maksud saya, apakah ibumu, kakakmu nggak tahu kok ini anak saya, adik saya kok berubah gitu loh? Nggak nanya, ada apa gitu? Eh, Nggak. Iya, iya kalau ada sih nanya Bang, tapi cuman gimana ya? Bentar doang gitu kok. Ya, kok kamu udah begini katanya kan nggak biasa-biasanya kamu terasa lembut di mata ibu, pembicaraanmu terasa Adem. enak, Iya. iya adem di pendengar ibu. Padahal kamu ya langsung dan aku kesaksiannya menerkam ibu dan aku minta maaf dan aku bersujud di bawah telapak kakinya. Bukan Iya, di bawah menerkam, bukan menerkam, memeluk. iya, memeluk. Hmm. Dan aku bersujud di bawah telapak kaki Bun dan mencium telapak kaki beliau dan memohon minta maaf, minta ampun atas semua dosa-dosa yang kulakukan. Ibu bertanya kepadaku, Ah. kenapa? Ibu bertanya, kamu seperti ini, seperti kamu sudah mendapat hidayah. Kata ibu, kan apakah teman kamu di sekolah? Tapi aku tidak menjawab, Bang. Aku hanya tersenyum. Ya, aku tidak menjawab apa-apa. Ya, seperti itu. Oke. Ibu, aku terasa aneh saat melihatku tidak bersikap sepertinya. Tidak seperti Tidak yang dulu gitu ya. Ya, tidak kasar seperti yang dulu. Ya, bersikap lembut, rendah hati, dan tidak sombong. Ya, Cun, pasti beliau kaget. ya, Iya, Bang. pelukan tadi sama ibu Mm-mm. dibanding dengan yang lalu-lalu itu berbeda atau seperti apa, Cun? Ya, itu sangat terasa berbeda. Sangat terasa berbeda, Bang. Pelukan yang sekarang ya terasa sangat gimana ya menjawabnya, terasa sangat Sulit berbeda ya? lah pokoknya. Sulit Iya, diungkapkan dengan kata-kata ya. sulit Bang, Ya. sangat terasa sedih sekali Bang. Ya, tapi air mata aku sangat menahan. Kadang-kadang saat ibu menangis, ibu, dan beliau tidak percaya aku sudah berubah drastis seperti ini kan. Tapi ini aku kabarkan bahwa siapa yang membuat aku sedrastis seperti itu akan ku kabarkan kepada beliau. Cun, di situ di rumah ada 2 HP nggak lu pakai? Iya, yang satunya pakai iPhone, yang satunya pakai Android. Ya, ada 2 HP ini. Ada 2 HP. Bisa nggak ya HP yang satu kamu telepon kakakmu atau ibumu? Kita mendengar suaranya, bisa nggak? Yang satunya ya? Iya. Iya, Supaya telepon kita kakak. nggak dianggap settingan gitu. Bukan gitu Bang, soalnya kan kontaknya udah nggak lost kontak aku Bang. Tadi udah nggak minta kan. Ya, mudah-mudahan besok pagi aku akan segera minta. Akan ini apa namanya? Ke rumah ibuku. Soalnya pas itu kan aku bilang kan sama abang, kalau aku benci kan kontaknya pun aku hapus Bang, bukannya orangnya lagi. Tapi sekali lagi Cun, ini karena kita ini nanti ini live gitu ya. Sekali lagi, ini kamu nggak settingan kan? Nggak bohongan kan? Serius kan? Serius, sumpah nggak bohong Bang. Oke. Tuh, iya. Tuhan siapapun itu, tatuan Yesus ya, tatuan orang Islam ya nggak tahu, pokoknya yang penting aku orangnya jujur dan nggak bohong. Oke. Iya, serius. Coba Bang Gema kasih tahu serius sekali lagi Bang dari ya pemilik Komal, silakan pemilik Komal harus bertanggung jawab, silakan Pak Budi.
Serius atau Bagaimana, tidak? Serius atau tidak Pak Budi, menurut Pak Budi? Ini serius. Nggak ada settingan, nggak ada sama sekali. Dan saya juga ketemu sama Acun ini awalnya itu dari perdebatan tentang masalah kitab sucinya. Lalu saya keluarkan ayat-ayat kitab suci, Acun langsung kaget. Dan dari situ dia kesentuh dengan omongan saya itu. Alhamdulillah, agar saya coba buka, datang Umi, menjelaskan lagi, tambah lagi datang Bang Andi, tambah lagi Pak Jul. Artinya ini nggak ada settingan sama sekali, dan saya berani bertanggung jawab Allah wallahi sampai ke ujung manapun ini real. Saya yang punya Komal dan menyatakan ini nyata real, tidak ada skenario apapun. Iya, aku bisa lanjutkan baca Alkitab aku nggak, Bang? Coba didengar Oh, iya. ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Silakan. Ya. Yang mana yang Oh ya, buat Acun itu? kemarin yang saya kasih ayat itu yang bikin Acun sedih itu apa, Cun? Ayat berapa, Cun? Kalau Acun masih ingat? Ayat berapa ya? Aduh, lupa, Matius? Bang. Matius ayat ya, 5, Matius 5 ayat 17, 18, 19. Ya katakan Ya. Yesus itu sebagai sebagai utusan. Ya, Iya. utusan. Aku merasa sedih loh, Bang, setelah aku mengetahui isi Alkitab yang selama ini aku percayai. Dan kurasa tidak banyak ya orang Kristen percaya dengan semua Alkitab itu. Ya, mungkin. Tapi ya nggak tahu juga. Tapi aku telah menyaksikan bahwa Bang Gema telah membuatku tercengang dan membuatku menangis atas semua yang Bang Gema menyaksikan firman dari Tuhan itu. Jujur, Makasih. aku tidak. Iya. Sebenarnya itu dari teman-teman semua, bukan dari saya, tapi itu datangnya dari Allah. Saya cuma nyampaikan aja, Cun. Saya berterima kasih juga khususnya untuk Bang Andi, Umi khususnya, Bang Jul, teman-teman semua yang ada di sini yang telah memberikan support, ya, sehingga channel yang khususnya untuk berdakwah ini ada buahnya, yaitu bisa menyadarkan seorang yang, maaf Jun, yang durhaka ke orang tuanya, sehingga saat ini dia merasakan seperti kehilangan sesuatu yang berharga sama dirinya, akhirnya mencari lagi dan datang kepada yang dihargai itu, yaitu ibunya. Semoga Cun, walaupun berbeda agama dengan ibu, saya mengharapkan Cun, saya juga udah nggak ada ibu ya Cun, sama dengan para Abimbe. Kalau seandainya harta saya ini semua saya serahkan untuk orang bisa mengembalikan ibu saya, Ya, saya akan kasih Cun. Gitu Cun. Mas Budi, Sayang ibu kamu. Ya, lanjut Bang. kita tanggapi dulu yang di live komentar ini. Kita anggap settingan dan lain sebagainya. Ini orang ini sepertinya yang di live komen ini baper ya. Ingat ya teman-teman yang ada di Komal ini, yang ada di live komen, kami tidak mengislamkan saudara Acun. Tidak pernah kami menyuruh. Kami di sini berbicara soal kemanusiaan, yang mana seorang anak, siapapun orangnya, siapapun agamanya, wajib dan harus berbakti kepada orang tuanya. Acun ini dengan orang tuanya terjadi masalah. Dan kami yang ada di sini bukan berdiskusi secara teologi. Kami menyarankan Acun untuk menjadi manusia yang lebih baik dengan cara meminta maaf kepada orang tuanya. Ada kami di sini itu mengislamkan, tidak ada. Karena hatinya seseorang itu hanya Allah yang bisa membolak-balikkan. Hati manusia itu hanya Allah. Kami di sini sampai berbusa-busa menginjili oten seperti kalian-kalian yang bahlul itu tidak akan bisa selagi Allah Subhanahu wa taala tidak membuka pintu hidayah. Ingat ya, kami di sini berbicara secara kemanusiaan karena usia Acun ini masih remaja, dan wajib bagi kami sebagai seorang manusia yang merasa kami sudah punya umur menasihati agar Acun menjadi manusia yang benar-benar
manusia. Jangan sampai punya orang tua ditelantarkan, jangan sampai punya orang tua dimusuhi. Tujuan kami hanya itu, tidak ada yang lain. Kalaulah nanti ada hidayah, itu urusannya Allah dengan si Acun, bukan urusan kami. Tapi kalau Acun bertanya masalah keislaman, kami akan jawab. Bertanya masalah kekristenan, kami akan jawab. Tapi ingat, di sini diskusinya bukan diskusi teologi, ini kemanusiaan. Nih yang di live comment ini pada pada kejang-kejang semua ya. Dikirain kita itu nginjilin, dikirain itu sandiwara. Apapun sandiwara atau tidak ada kepentingan kami di sini. Ingat ya, tidak ada keuntungan buat kami. Jelas kami di sini tidak mengharapkan, bukan mengharapkan Acun harus masuk Islam setelah kami, enggak ada di situ. Itu terserah kepada kalau orang Jawa itu yang ngecat Lombok. Saya itu yang sampai di sedikit komen Pak itu. Jul. Umi nambahin Sebentar, apa? Bu, Ya, Umi, sedikit. sebentar, Opung mau bicara, Hah? Opung. Sebentar. Sebentar. Pak Jul suruh naik yang baper, saya Sebentar, turun. gini. Untuk yang di bawah komen, saya kasih tahu Jangan Anda. dulu. Dari Jangan awal dulu. saya tidak pernah Opung, biarin mengajarkan Opung. Enggak, untuk enggak membaca usah dilayani pengaruh Opung, dengan enggak usah. Al-Quran. Cuekin Enggak usah Opung, enggak usah dilayani, enggak usah dinaikkan. Biarin aja di Tidak situ pernah kejang-kejang. kami sini mengajarkan Acun dengan Al-Quran. Saya pribadi dan Pak Jul kemarin mengajarkan Acun untuk membaca Alkitabnya. Boleh Anda buka lagi rekaman-rekamannya kemarin. Saya kasih contoh aja dulu Nggak ada langsung satu nih ya. ayat dari Al-Quran Coba, pun Budi, yang kami izin. ajarkan kepada mereka, Acun. Izin Pak Budi, izin saya Ya, kasih biar tahu nih. ya. Acun, Ya. kamu boleh buka Lanjut. Ayub 121 Acun. Apa? Ayub. Ayub 121 itu belum sendiri loh. Nah, Ayub Oke. 121 baca Acun yang keras. Oke. Dengan telanjang aku keluar dari kandung ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dengan Artinya apa di telanjang, sini, Cung? artinya kita harus berbakti sama orang tua. Pintar. Masya Oke, Allah. Umi menambahkan sedikit ya. Ini terutama buat cuy ya. Kenapa sih kamu dari tadi kok memprovokasi sendiri? Kamu tuh menyaksikan nggak di sini? Apakah di sini lagi pensyahadatan atau lagi mengislamkan si Acun nggak? Enggak. Ini saudara kamu ini termasuk ke dalam golongan anak yang kemarin itu membantah bahkan membangkang terhadap orang tua. Kita sadarkan di sini. Seharusnya kamu malu. Karena kalian, rum-rum kalian tidak pernah memberikan nasihat kepada saudara kalian sendiri seperti si Acun ini. Sehingga Acun ini menemukan tempat curhatnya, menemukan tempat curhatnya di sini di Room Muslim. Dan alhamdulillah kita terbuka untuk siapapun. Pada saat orang ingin berbicara, ingin berubah akhlaknya, berbicara kepada kami akan tuntun. Tidak menggunakan Al-Quran, menggunakan kitab kalian. Jadi jangan berpikir kami sedang mengislamkan. Sehingga kamu teriak-teriak settingan apa? Acun Kristen. Acun bukan Muslim dan kami tidak mengajak Acun untuk menjadi Muslim. Kami menasehati Acun supaya apapun agama kamu harus hormat. Harus hormat kepada ibu kamu, itu saja. Nah, kamu tidak menyimak dari kemarin ya rupanya ya. Oke, silakan Acun lanjutkan lagi. Cun, Sebentar saya biarkan. tambahin dulu. Sebentar saya tambahin dulu itu ya. Kalaulah itu si Acun bohong, kalaulah Acun ini berdusta kepada kami, itu bukan urusan kami. Itu urusannya si Acun. Yang jelas ada seseorang yang punya inisial Acung Gaming datang ke sini berdiskusi dengan kami. Kami tunjukkan jalan yang benar sebagai seorang manusia kepada orang tuanya. Itu tujuan kami. Ini bukan ranah diskusi. Sekali lagi saya ulangi, kalaulah Acun itu berbohong, itu urusannya bukan kami kepada sang penciptanya sendiri. Kalau dia percaya dengan Yesus dengan Bapa, dia akan berdosa dengan Yesus dengan Bapaknya sendiri. Kalau mempermainkan kita di sini, kami ikut terhanyut dengan ceritanya sebenarnya. Saya sempat itu ya terhanyut. Opung sempat terhanyut karena apa? Mendengar ceritanya yang luar biasa, seolah-olah itu sandiwara ya. Saya tadi sebenarnya juga sempat curiga, ini ada apa sih kok ada orang kayak begini? Tapi semua kita ikhlaskan, kita relakan. Kalau tujuan kami itu menasihati, memberikan jalan yang terbaik, itu direkayasa sama si Acung, itu urusannya Acung. Karena mempermainkan hati seseorang, membohongi keterangannya, itu termasuk dosa di dalam kekristenan, dan itu ditanggung oleh Acung sendiri. Dan kami akan bebas dari dosa, karena apa? Tujuan kami memberikan nasihat, memberikan wawasan. Dan di sini tidak ada pensahadatan, tidak ada.
Mari saya nasihatih, jadilah seorang Kristen yang baik. Masih ingat kan Ojung? Jadilah Iya, seorang Kristen yang baik. Sembahlah Tuhannya Yesus. Bu, jangan sembah Yesus. Karena Yesus selama hidupnya itu berdoa kepada Bapa. Saya sarankan itu, agamanya itu harus kamu pahami, harus kamu pelajari. Buka kitabmu, buka pelajari di sana. Insya Allah kamu di situ akan menemukan kebenaran. Kalaulah Allah tidak memberikan hidayah kepada kamu, setidaknya kamu menjadi Kristen yang baik. Masih ingat kan Mas Acung? Saya berkata begitu? iya masih. Tanyakan Iya. sendiri. Tidak ada. Ini Ya, buat saya mau teman-teman yang baper tuh. Ya silakan. Silakan, John. mau saya tanyakan Pak. tentang semua. Apalagi kita Semuanya. dikatakan lagi mendoktrin Islam katanya, Bang. Udah. Ya, silakan Acung. Ada pertanyaan untuk semuanya ya orang keluarga Islam ya. Ini saya buka Al-Quran, apakah benar pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka. Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang kafir berkata, orang ini Muhammad benar-benar pesihir. Apakah coba dijawab apa arti maknanya? Maksudnya apa sih? Ayat tadi ya? Iya. Surah apa itu? Ya, Pak. Di surat Surah apa, Jun? apa? Oh, itu tentang Surat- tuduhan tentang Nabi Nabi Muhammad itu orang bersihir, iya. Nah, itu tuduhan orang-orang kafir kan, Cun? Itu tuduhan orang-orang kafir, seperti halnya mereka juga di dalam apa ya, lupa Umi. Menuduh Rasulullah itu gila pada saat mengabarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dituduh gila, dituduh penyihir, kayak begitu. Itu adalah tuduhan-tuduhan kafir Quraisy. Al-Asab ayat 7 kalau nggak salah itu. Iya. Bukan, ntar. Soalnya aku Kalau di tidak bisa Bible. baca Dan ini di Bible Arab. Acun juga dikatakan Yesus juga sebagai orang yang Udah nggak usah coba, membahas Jun. Al-Quran, kita kembali ke Bible aja. Mengenai Bible ini kan aja. gini ya. Sebenarnya gini izin. Kalaupun misalnya ini settingan, tapi pesan kami di sini, apapun agama Anda, pasti tidak ada yang mengajarkan ya mengasari saudara perempuan, menjauhi ibu, durhaka sama ibu. Semua agama yang ada di muka bumi ini pasti ingin supaya ibu itu dihormati, dicintai, termasuk saudara. Setuju nggak, Cun? Ya, setuju. Ya itu pesannya di sana, bro. Jadi nggak ada di sini orang mau mengislamkan orang. Pesannya aja Anda ikuti, kalaupun itu settingan. Gitu loh, ambil positifnya saja gitu loh. Kan gitu. Jadi santai aja lah. Nggak usah ke Al-Quran deh. Cun, buka lagi Cun. Ayub 17:14 Cun. Ayat apa? Ayub 17:14. Ayub 17:14 ya. Iya, Cun. Oke. 17:14. Yuk, kita lihat ya. Ayub 17 ayat 14. Ayat 17:14 ya. Dibacakan ya. Iya. Dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku, kepada berenga, ibuku dan saudara perempuanku. Tahu nggak maksudnya, Cung? Maksudnya ini Sampai ke liang kubur pun, Cun. Ibu tetap ibu, saudara tetap saudara. Enggak ada mantan ibu, enggak ada mantan saudara, Cun. ya, Artinya dan pesannya itu berbaktilah kepada ayah ibumu dan saudaramu. ya betul. Berbaktilah kepada ayah dan ibu, pokoknya orang tua. Seperti itu. Ayub 31:18 lagi, Cun. Ayub 31 18. Bang Handi itu itu mau naik mungkin nggak apa-apa Umi turun deh si Kuil Cuy. Kayaknya mulutnya lemes banget tuh. Enggak ada ilmunya, biarin dulu aja. Biarin aja dulu, Mi. Biarin, Mi. Kita urusan sama Acun, Mi. Biarin dulu, Mi. Kita aja dulu, Mi. Biarin aja.
Baca lagi, Cun. Ngapain kita ngurusin kayak gitu? Ayub 31:18, Cun. Malah sejenak mudanya aku Bukan sejenak, membesarkan. sejak. Ya, ya, saya Ulang, Cun, ulang. Ulang, Cun, baca ulang. sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Ulang, Cun, ulang. Ya, arti Diulang. ulang ya. Iya. Malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Gimana menurut kamu itu? Ya, ya. Jadi di sini maksudnya berbaktilah kepada orang tua. Ya, pokoknya di Karena dalam ibu ya, pokoknya di dalam Biblemu itu, Cun, kamu itu diperintah untuk hormat kepada orang Ke tuamu, termasuk orang tua. ibumu, kandungan lagi kan gitu. Ya betul kata Opung tadi Iya. gitu loh. Kembalilah, bukan kembali Iya. lagi masuk dalam kandungan. Kembalilah kepada ibumu. Kembalilah kepada saudaramu. Lindungi ibumu, lindungi saudara perempuanmu gitu loh. Kamu kan laki, Cun. Iya, iya, iya. Kalau kira-kira saya ulang kembali pertanyaan, Cun. Kalau ada yang mengganggu, Begini, ya gimana, Cun? Mbak. Soalnya baru ini deh orang Islam aja tahu tentang Alkitab ini. Aku nemu gitu. Aku aja orang Kristen nggak nemu, Bang. Bayangkan itu. Berarti aku nggak udah tahu kan? Orang Islam aja udah tahu aku membaca ayat Alkitab Injil aku nggak setiap hari gitu. Karena aku udah bilang semalam seminggu itu cuma 1 kali. Itu pun tidak semua ayat aku baca. Mestinya dari dulu kamu baca ini. Saya yakin dari dulu kamu baca ini, kamu nggak durhaka sama ibu sama kakakmu. Iya, seharusnya sih. Tapi aku membangkang gitu, Bang. Ya, Alkitab. Ini Cun ya, orang. kami nggak doktrin kamu pakai Al-Quran ya. Kamu suruh Iya. baca Biblemu sendiri loh. Iya. Iya, aku percaya itu, Bang. Aku Dan masih banyak lagi, Cun. Bagaimana menyayangi orang tua di Bible itu. Itu ya. Bahkan Jadi di dalam 10 perintah, di dalam 10 perintah Torah saja sayangi ayah dan ibu kamu gitu loh. Itu perintah Torah loh. perintah itu. iya, perintah. Kalau kamu melanggar salah satu perintah Torah, Cun, ya kamu nggak dapat apa-apa nanti. Tidak ada nilai hartamu sekarang. Itu menurut kata Opung tadi. Iya, iya. Betul, Bang. Nah, ada nggak? Ya. Kalau ada Kristen di bawah ini protes, artinya dia nggak setuju. Ya, pesan kami ini untuk menyayangi ibu. Protes saja. Silakan protes, kemudian laksanakan sekarang. Lawan kami, silakan cari ibumu, usir ibumu dari rumah. Kalau kamu nggak setuju dengan program ini. Saya perintahkan Anda yang nggak setuju program ini menghimbau kepada seluruh umat manusia di muka bumi untuk menyayangi ibu. Kalau Anda nggak setuju, laksanakan sekarang, usir ibumu dari rumah. Ada nggak yang setuju nih mau mengusir ibu dari rumah? Kelewatan kau kalau nggak setuju program ini. Lanjut, Pak Jul. Ya, ini akan saya doktrin ya si ini ya. Katanya kita dituduh doktrin, ya akan saya doktrin. Jun, kamu Iya, Bang. pernah baca enggak di dalam Bible Iya. masalah surga? Kita hidup itu kalau mati kan pasti pinginnya masuk surga ya. Tetapi tahukah Iya. kamu itu? Nanti ayat-ayatnya akan di-share sama teman-teman. Kalau kamu mati masuk surganya Kristen, kamu di situ kerjaannya tiap hari berdoa kepada Yesus. Tiap hari berdoa di sana. Terus apa kenikmatannya? Berbeda kami yang ada di Islam, Acun. Surga kami demikian indah, ada sungai-sungai mengalir. Iya. Dan banyak kenikmatan-kenikmatan yang disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga ada khamar. Khamar itu minuman keras, ada juga. Ini saya cuma memperbandingkan, ini saya doktrin. Nah, sekarang Acun kalau sudah tahu surganya Kristen itu terukur karena apa? Di situ ada 12 pintu gerbang. Yang mana 12 pintu gerbang itu dikhususkan untuk suku-suku yang ada di Israel. Di situ surganya Kristen terukur. Mungkin se-Indonesia itu luasnya. 144.000. Ya katakanlah se-Indonesia.
Enggak, sama Katakanlah Bandung aja se-Indonesia. masih luas Bandung. Ya, makanya itu saya besarkan se-Indonesia. Apakah itu masuk akal, Acun? Kalau surganya Muslim tidak terbayangkan luasnya, nikmatnya, tidak terbayangkan nikmatnya. Karena apa? Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Sampai kami menggambarkan, Al-Quran menggambarkan seperti sungai-sungai yang mengalir. Coba Acun, kalau berdiri, lagi galau, duduk di tempat di pinggir sungai, airnya bening, mengalir. Apakah hatinya damai? Itulah Damai. keindahan yang digambarkan di Al-Quran. Sedangkan di surganya kekristenan, itu tiap hari berdoa kepada Yesus. Di sana ada penjual minyak, dan yang diutamakan masuk dahulu kepada kerajaan Allah itu adalah pemungut cukai dan para pesundal. Ini akan saya doktrin. Jadi kalau sudah tahu begini, Acun, nanti diperiksa lagi ya di kitab Kejadian masalah surga dan neraka, surganya Kristenan. Segeralah Ya. kamu mencari tempat yang benar. Mumpung kamu masih diberi nafas, mumpung kamu masih diberi hidup, segeralah kamu menentukan pilihan. Pilihannya yang tepat adalah dengan mengucapkan kalimat syahadat. Tuh, saya doktrin Ya. ya, karena kita dituduh. Segeralah mengucapkan kalimat syahadat. Harga mati itu. Dengan mengucapkan kalimat syahadat, bukannya Acung ini mengabaikan Yesus. Justru dengan mengucapkan kalimat syahadat, maka Acun akan mengikuti ajaran Yesus yang sebenar-benarnya. Yesus disunat, kami yang Muslim disunat. Yesus tidak makan babi, kami yang Muslim tidak makan babi. Yesus berdoa dengan mengadakan tangan dan bersujud, kami yang Muslim juga melakukan. Jadi siapakah sebenarnya pengikut Yesus yang sebenarnya itu? Kamilah yang Muslim. Kami berhak mengklaim. Sekarang bagaimana umat Kristen berdoanya? Cingkrak-cingkrak di gereja. Kami yang Muslim mengikuti ajarannya Yesus. Mumpung masih kita di sini, masih diberi nafas, segeralah mengucapkan kalimat syahadat. Ini baru saya doktrin. Gitu loh. Tapi semuanya itu kembali ke hati nuraninya si Acun ini, karena hidayah adalah miliknya Allah. Kami berbusa-busa mendoktrin si Acung, kalau hatinya belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak akan terbuka. Maka dari itu saran saya, setelah pulang ke rumah, duduk merenung, berdoalah kepada Sang Pencipta yang sebenarnya, entah itu apapun. Jangan berdoanya kepada Yesus, tapi berdoa kepada penciptanya Yesus. Karena Yesus itu diciptakan, dilahirkan dari seorang wanita yang bernama Maria. Berdoalah kepada penciptanya Yesus. Siapa itu? Terserah kamu menamakan siapa. Berdoalah, minta kamu diberi petunjuk. Agama mana yang harus saya pilih ini? Ya, penciptanya Yesus. Berdoalah dengan sepenuh hati. Insya Allah nanti akan ada petunjuknya. Dan kita di sini berdoa, saya juga ikut mendoakan, semoga saja Mas Acung ini menemukan jalan kebenaran untuk masuk ke surga yang benar. Bukan surga yang ada penjual minyak, bukan di surga yang ada perang naga, bukan yang ada di surga itu pengemis, pemungut cukai dan para pesundal yang diutamakan lebih dulu masuk surga. Pilihlah surga yang paling benar, karena tujuan manusia itu pasti mati. Mati itu adalah kepastian. Mati adalah harga mati. Tidak bisa ditolak. Setinggi apapun pangkat kamu, sebanyak apapun harta kamu, pasti mati. Kamu tidak bisa meninggalkan apa-apa. Harta yang kamu kumpulkan akan hilang, diperebutkan oleh anak turunanmu. Yang kamu bawa ke dalam kematian adalah amal perbuatanmu. Apa perbuatanmu itu? Jadilah menjadi manusia yang paling baik. Maka itu segeralah bersahadat. Tuh, itu saya doktrin ya, karena kita dari tadi itu dituduh doktrin. Iya, betul. Cun, kemarin Umi minta Acun bacakan lagi Cun Matius 7:21 sampai 23 keras-keras Cun, biar teman-teman kamu dengar Cun. Ya. Matius 7:21 sampai 7. 23. Oke. Oke, aku baca ya.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan Bernubuat, mengusir bernubuat, setan? bukan berbuat. Bernubuat. Ya, bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Paham dengan ayat itu, Acun? Acun? Paham dengan ayat itu enggak? Ya, maksudnya jangan berdoa kepada Jesus Christ, ya, yaitu berdoa kepada Allah Bapa. Bukan seperti Satu lagi, Cun. Yohanes 17 ayat 3. Bacakan keras-keras. Oke, Yohanes 17 ayat 3. Iya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi yang disebut satu-satunya yang benar itu siapa di sana, Cun? Allah Bapa. Terus kalau Yesus Itulah. itu sebagai apa? Yesus sebagai apa? Yesus sebagai satu-satunya utusan. Bukan satu-satunya utusan. Kalau satu-satunya itu adalah Allah yang benar. Kalau Yesus di sana Yesus sebut apa dia? Itu utusan. Utusan ya. Paham kan maksud ayat itu? Ya, paham. Itu bukan doktrin Itu. kita ya. Itu syahadatnya Yesus itu. Itu syahadatnya itu. Coba Mas Andi dibimbing syahadatnya itu sesuai dengan kepercayaannya. Bukan syahadat Islam ya itu. Mas Andi? Mas Andi monitor? Inilah hidup yang kekal itu engkau Bukan. mengenal Ashadu. satu-satunya. Oh, Coba iya. ikutin. Ashadu. Coba Mbak Dini. Ashadu. Coba ikutin. Ini bukan, Bukan syahadat syahadatnya Islam, Muslim ya? Bukan ini. Ini syahadatnya Yesus ini. Dalam bahasa Arab. Coba diikutin. Ashadu. Ikutin Jun. Cun. Maksudnya gimana ya? Syahadatnya Yesus. Ashadu. Masa nggak mungkin? Itu kan orang Islam punya. Bukan. Ashadu itu artinya apa sih? Aku Makanya bersaksi. bersaksi. Ashadu. Makanya dengerin dulu, jangan dulu, ntar dulu gini. Cun, Aku nggak percaya Cun, nih. Yohanes 17:3, Cun. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya ke bahasa Indonesia dulu. Oh iya. Artinya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesua am-Masya Rasulullah. Itu bahasa Arabnya. Ya. Nah, gitu. Ya. Paham nggak kira-kira nih maksudnya nih? Iya. Paham tuh ya. Nah, itu syahadat orang-orang di zaman Yesus. Zaman-zaman Yesus. Ya. Kalau di zaman sekarang setelah ada Yesua Masya, ada Nabi Muhammad SAW, syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau bersyahadat seperti itu artinya semua 25 nabi itu kita imani juga, gitu, Cun. Tunggu, Bang. Yang ada komen. Apa itu? Acun Gaming, Seli Velo. Turun bro, kau terjebak. Ini siapa ya? Kok terjebak? Orang Kristen. Oh ya, orang Kristen.
Jawab Acun, jawab aja itu. Kamu merasa terjebak atau tidak di sini? Acun Enggak sih. Acun Enggak. jangan dengar para penyesat. Oh gini nih sebentar. Kalau kami menyesatkan Acun, artinya Anda nggak setuju kalau kami ya meminta Acun atau menghimbau Acun untuk minta maaf kepada ibunya dan kakaknya, kembali bersatu kembali saling mencintai. Berarti kami menyesatkan Acun kalau begitu. Nah, kalau ini menyesatkan, silakan ini Pak Obah 720, silakan usir ibu Anda sekarang juga dari rumah. Sama kakak perempuan Anda kalau ada. Usir ya sekarang ya, kalau itu sesat. Oke? Padahal di dalam Bible sudah jelas penyesat itu siapa coba? Yang menyangkal Yesus datang sebagai manusia itu yang penyesat kata Yesus. Bukan kita yang sedang menasehati Acun. Kita juga menasehati bukan mau menjadikan Acun seorang muslim kok. Tenang aja Pak, jangan kepanasan. Kita tidak diperintahkan untuk memualafkan Pak. Ya, jadi kita di sini hanya menasehati saudara Kristen Bapak ini karena dia sudah durhaka terhadap ibunya. Bagaimana caranya? Karena Acun ini ngerasa di tempat kalian tidak bisa curhat seperti ini. Karena kalian terlalu mengejar apa? Terlalu mengejar koin. Sehingga ada saudaranya nih yang butuh curhat karena dia sedang durhaka terhadap orang tuanya, harus seperti apa? Sikap seperti apa yang harus dia ambil terhadap ibunya ini? Maka dia curhat di sini, di roomnya Muslim, dan kita menerima dengan baik, kita menasehati dengan baik, gitu loh Pak. Ya, dengerin aja Pak, kita tidak mengislamkan Acun kok, takut banget kalian itu. Ya itu kita tadi dituduh di framing, katanya itu ini sandiwara. Kita dituduh mengislamkan. Lah saya langsung bergerak. Ya udahlah saya paksa. Ya kayak bagaimana kami itu bisa memaksa hati seseorang? Tidak akan bisa. Berjuta kata-kata yang kami lemparkan ke sini tidak akan bisa membuka hati pemikiran si Acun. Karena hidayah itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa kami di sini, tapi kami menyampaikan sebuah kabar berita dengan kedatangan Nabi Muhammad. Kalian kan punya Bentar, doktrin Pak Jo. begitu. Pak Jo, kata si Pak Oba ini cara menasehati bukan kayak gitu. Nah, loh, ternyata faktanya nasihat kami didengar Acun dan dilakukan, Pak. Nah, kalian ada nggak yang menasehati? Kalian sibuk dengan cari koin kok. Kalian sibuk dengan perpuluhan. Sehingga ada saudara kalian sendiri nih yang butuh nasihat, tidak kalian perhatikan. Akhirnya dia mencari nasihat ke room Muslim. Dan kita menasehati, alhamdulillah, karena nasihatnya benar diikuti. Dia datang kepada ibunya meminta maaf kepada ibunya. Terus maksud Anda cara menasehati bukan kayak gitu, harus kayak gimana Pak? Ada nggak waktu kalian untuk menasehati nih saudara kalian sendiri ini? Kok kepanasan kalian itu, heran. Dengan hal-hal yang positif kalian kepanasan. Ya cukup. Nggak usah didengar itu, biarin aja. Itu biarin aja. Jadi, Ya itu kembali- saya ulangi lagi ya. Berjuta kami itu berbicara berbusa-busa. Kalau hidayah belum terbuka, ya tetap menjadi kafir. Dan kalian kadang-kadang itu kelojotan ya. Kalau kami katakan kalian itu kafir itu. Otak itu kafir. Kalian tidak ngerti bahasa. Lebih mana, kasaran mana kami yang disebut domba, disebut anjing. Di kitab kalian ada loh, kami itu disebut anjing sama domba. Kami disebut binatang. Sedangkan kami memakai istilah kafir, kalian kelojotan. Kuping kalian tuh kepanasan kalau kami mengatakan kalian tuh kafir. Kalian nggak tahu definisi tata bahasa Arab, nggak tahu. Dan yang kami ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah, itu benar. Di ayat Yohanes 17 ayat 3. Itu sesuai, kalau di bahasa Arab kan ya begitu. Yesus itu adalah seorang utusan. Enggak Bang Zul, Mau dibantah lagi apa lagi? Mau kembalikan- dibantah apa lagi itu? Biarkan Acun Emang saja kamu yang bisa menentukan. bahasa Yunani? Enggak, Abudi bentar Abudi. Biarkan Acun yang menjawab. Acun merasa kita ini menjebak tidak Acun? Acun merasa nggak dimualafkan oleh kita? Kalau saya berpikir sepanjang-panjangnya ya, sebenarnya tidak ada dalam pemaksaan. Ya, Allahu seperti Akbar. itu. Ya, Acun kalau kenal gak sama saya Cun sebelumnya Cun?
kalaupun ya tunggu Sebelum bentar ini Pak kita Gem. pernah kenal nggak? Ya, Ya, kalaupun saya ya, ayo. mualaf ya itu ketentuan bukan paksaan ya. Ya karena dengan niat hati atau yang seperti Abang bilang tadi dahaya ya. Seperti itu. Hidayah. Ya. Hidayah. Iya, saya tidak bisa begitu tahu bul. Ya, seperti itu. Acun dari kemarin curhat di sini merasa nyaman nggak, Acun? Ya, Nasihat kami baik-baik nggak? ya nasihat Ibu Umi ya bersama Bang Gema semuanya orang-orang Muslim ya tentunya ya sangat baik memotivasi. Sebelumnya saya terpuruk dalam dosa yang sangat besar, dosa yang telah saya lakukan kepada Tuhan saya juga dan kepada ibu saya yang telah melahirkan saya. Tapi puji Tuhan, setelah aku bergabung di Bang Gema Islam ini sangat memotivasiku dan sangat benar-benar berlapang dada dan hatiku, pemikiranku semakin luas dan hatiku semakin terbuka. Ya, seperti itu. Ya, aku sangat senang berdiskusi di room ini. Ya, seperti itu. Oke, sebentar ya, izin ya. Cun, kamu ada Bible di situ, buka Yohanes 17:3, Cun. Udah barusan, tadi kan udah dibaca. Iya, ntar. Saya mau bandingkan Yohanes 17:3 itu berbahasa Indonesia, berbahasa Yunani, dan berbahasa Arab. Kira-kira yang mudah yang mudah dipakai itu yang mana? Yang berbahasa Indonesia. Iya, berbahasa Indonesia ya. Kalau berbahasa Ya. Yunani kira-kira begini, Cun ya. Kamu dengerin baik-baik. Bahasa Yunaninya begini, mau nggak dengerin? Ya, boleh. Oke ya. Interliniernya ya. Ini agak aneh loh, Cun, kedengarannya. Saya rasa kamu 50 hari 50 malam nggak bakal hafal ini. Tapi kalau bahasa Arabnya cepet, Jun. Itu ya. Saya aja sulit nih. Yeah. How the estin he aionios si hina ginos kosin. Aduh, sulit John. Itu Sulit, padahal John. itu baca ya. Itu padahal baca ya Bang Andi ya. Sulit John. Tapi kalau bahasa Arabnya, jadi Kristen Arab itu kalau membaca Yohanes 17:3 ya begini bahasanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesua masih Rasulullah. Itu bahasa Arabnya. Lebih mudah bahasa Arab daripada bahasa Yunani. Kalau keringanannya saya bahasa Arab ya. Kalau singkat, padat dan juga jelas sih. Ya, tapi kalau kamu orang Kristen, kamu harus belajar bahasa Yunani, Jun. Iya. Tapi aku tidak terlalu ini karena aku membaca ayat Alkitab itu hanya berbahasa Indonesia ya, Pak. Ya, seperti itu. Kalau berbahasa Indonesia nanti mau dirilis lagi loh, Jun. 2023 mau dirilis lagi. Atau berbahasa Inggris. Inggris ada di Bibleku juga ada. Berbahasa Inggris. Ya, kalau bahasa Inggrisnya kira-kira begini ya. Coba ambil deh. This is kept olam that's the way have. Aduh, gue juga ribet bahasa Inggrisnya. Have those of the only Elohi MSN Yosua Ribin Black gitu kira-kira ya. Iya, betul. Baca ya. Gitu ya. Itu baca ya, nyontek ya Bang Handi ya, Ya interlinear nyontek saya, orang saya nggak hafal kalau bahasa Inggris. Coba baca bahasa Inggrisnya, John. Oke. Lidah singkong. Oke, aku baca ya, Bang. Iya. Yohanes 17 ayat 3. Now this is eternal life. They may know you, the only true God and Jesus Christ, whom you have seen. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Kristus Yesus yang telah Engkau utus. Ya, begitu. Menurut kamu itu Yesus di situ sebagai apa? Yesus sebagai utusan, ya Bang. Yang Tuhan yang mana? Allah. Yang kau sembah yang mana? Sebenarnya
menurut di situ? Yang diperbolehkan disembah yang mana? Allah, Allah Bapa, Berarti bukan Yesus. Kalau Yesus utusan disembah bagaimana nasibnya? Ya nggak tahu bang, gimana ya? Boleh nggak Nasibnya manusia dituhankan? nggak, menurutnya nggak sih. Ya, Selama ini kamu menuhankan Yesus nggak? iya menuhankan Yesus. Ya terserah kamu. Kami nggak mau maksa ya. Terserah kamu masih mau menuhankan Yesus atau menuhankan Tuhannya Yesus. Terserah kamu aja, Jun. Iya bang. Itu aja sih, sederhana toh. Iya sederhana. Tapi nikmat. Nikmat apanya bang? Sederhana tapi nikmat itu rasa Padang, warung Padang itu. Bikin tenang ya Jun ya, bikin lebih luas ya pikir. Warung Jangan terlalu warung serius nasi lah. Padang sederhana itu. Warung nasi Padang sederhana tapi nikmat. Acun itu pertama kali datang galak loh Bang Andi. Iya. Bang Andi, Acun pertama kali datang itu galak loh dia. Acun. Kemarin tuh saya sama Wong Songong Pegu. bukan galak. Oh galak dia. Ah dasar kamu makan Songong. babi katanya. Gitu. Songong, Kan boleh bukan makan galak. babi. Iya. Gue Ya, sendiri songong. ya, waktu Galak Acun masuk di sini kan gue tiduran tuh. Saya nggak masuk komal ini loh. Acun di sini galak pertamanya loh. Sampai beketer saya punya kamar loh, bayangin aja. Tembus loh. Ada lagi. Nyambung loh. Kok ada begini ke komal gema Islam, padahal saya nggak nyambung kemana-mana gitu loh. Kok HP ini geter gitu, rasanya apa gitu. Gue masuk bener ada gempa bumi. Untung aja gue minggir gitu. Ya, Mantapnya bang lagi Gema pas pernah lihat Pak rumahku, Jul. Gitu. lihat di mana bang? Kok tahu ya sebelumnya? Si Acun juga katanya dengar-dengar mau disunat ya Cun ya? Sakit bu, takut. Udah besar Ayah aja, Bang. mendingan gini loh. Cun, mendingan sakit dipotong sedikit atau mending dimusnahkan sama Allah. Potonglah Waduh. sedikit. Itu di ayat 14 coba. Acun baca. Kitab Kejadian 17 ayat ke-14 coba baca. Coba baca Jun. Oh iya, Kejadian 17:14. mau Baca, bahasa Jun. Inggris apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia Bahasa aja. Indonesia aja. Biar yang Yo. lainnya ngerti. Kalau bisa bahasa Bugis, Jun. Kita Bang Andi. Coba baca. Kitab Kejadian 17 nomor 14. dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjian. Mau dilenyapkan Allah atau mau sedikit kulitnya itu dipotong? Mau sunat dah, mau sunat. Iya. Itu nanti gampang Itu ya. perintah Allah ya. Pokoknya kalau nanti Ya, Acun perintah. sudah mau seperti itu nanti hubungi saya. Insya Allah kami akan. Tinggal pilih. Tinggal Tenang aja, pilih. kami- Bagaimana sama tadi Bang Handi. Yohanes Bang Handi 17 pakai ayat ini. 3 bahasa Yunaninya apa tadi itu? Lupa aku. Ribet Pak Jul, udah saya sudah ribet, udah susah. Lidah Acun Wah, sendiri aku singkong. bisa loh. Kalau Lidah bahasa singkong. Yunani ya, aku yang bacakan lah itu. Kalau nggak bisa, aku aja nggak coba, bisa. Jangan ketawa lah. Coba, Ya, coba. dengerin kupingnya di anu ya, kupingnya dibuka nih ya. Afti ainai ai ayonaya zoi diladi otc gnori jonton mono Jangan ketawa ya, jangan altino ketawa, nggak boleh. teo Nggak boleh teo ketawa. kei gnorizon ton lizau Kristo pau eskes stai ilie tuh. Kita nggak boleh ketawa kalau membaca. Aku pakai Nanti ini juga- sih, Google nanti Translate mereka ini. berbalas pantun sama kita. Mohon maaf ya teman-teman, ini bukan ketawa, memang agak sulit sih membaca Yunani ya. Ini kita live kan nanti loh. Bukan ayatnya yang diketawain itu tuh. Mulutnya Bukan sayanya. Pak Zulfikar. Oh. Lidahnya lidah singkong. Lidahnya lidah singkong itu. Makanya Pak Jul, congornya jangan saling nyiri.
Bukan congor ini. Muncung itu, muncung bukan congor itu. Aduh, Bang Andi kacau kau ngomong Pak mulu. Jadi Acun mau disunat tinggal pilih kalau sama Bang Handi tuh pakai laskar beat itu. Kalau sama Kung Rambe itu bisa pakai laser. Dan Kalau serius mau nih. sunat itu saya bayarin deh kalau mau sunat. Mau di dokter yang mana terkenal. Enggak, soalnya gini. Kita punya dokter di JCC gitu ya. Dia bisa menghubungi dokter yang terbaik di Jakarta. Ya, tergantung ini nggak Ada. dipaksa. Kapan waktunya Acun mau ya hubungi kami aja di JCC, hubungi Pak Budi itu, Gema Islam ya. Minta HP-nya ke Pak Budi. Insya Allah kami fasilitasi kok. Tapi nggak dipaksa loh, Acun, Jun. sunat itu enggak Ya, Bang Handi, Acun kalau kita berbicara sunat itu bukan hanya untuk Ini apa dulu, yang biar dia kita- jawab dulu, Mi. Dia jawab dulu bersedia kapan kira-kira gitu loh. Itu aja dulu. Enggak, bentar, dia masih takut buat kesehatan, Cun. Lihatnya buat kesehatan aja dulu. Iya sih. Ya, tapi boleh tanya tentang Kristen. Ada yang ini Boleh? tahu ya, tapi akan kutanyakan ya. Tanya apa? Boleh nggak, Bang? Boleh, tanya aja. Itu yang di TikTok itu muka Yesus asli apa gimana ya? Apa? Masih terheran. Katanya sama kita. Oh, Wahyu 19:6. Ya, Coba Lucu kamu dia buka. Acun ini dengan Coba Yang di kamu buka. TikTok, Bang Handi, enggak dia nanya yang di TikTok itu muka Yesus beneran atau bukan? Kata dia yang di TikTok, Oh, yang ini di saya TikTok. jawab. Saya jawab gitu ya. Karena Begini, Cun, saya jawab dulu. Kami sering diskusi. Cun, dengerin dulu. Kami sering diskusi sama muka Yesus. ya gini ya, semua kan. Cun. Kami sering diskusi sama teman-teman pendeta yang scholar baik, jujur dalam berbicara, bahwa tidak ada satupun manusia di muka bumi ini bisa mengatakan itu asli. Karena waktu itu belum ada foto, hanya orang bisa melukis. Jadi masih diragukan apakah benar itu wajah asli atau bukan. Yang bertebaran di media sosial. Itu kira-kira jawabannya, Cun. Ya, jadi nggak ada jawaban lebih apa tuh? Pasti, lebih pasti. Ya, coba. Ya, Kalau ada Acun sendiri jawaban, yang Kristen nggak tahu, apalagi kalau kita. ada jawaban lebih pasti, Cun. Tapi kalau Artinya, aku di Kristen, dengerin dulu. Dengerin, kalau ada jawaban lebih pasti bahwa ini, saya rasa hanya satu yang bertebaran di mana-mana. Buktinya di China lain, di Afrika lain, di Indonesia lain. Lihat aja itu, foto-foto, patung-patung kan berbeda-beda, Cun. Iya sih. Nah, gitu ya, Ya, itu aku aja jawabannya. Teman aku di Rom Kristen, ya itu betul katanya. Kamu harus percaya itu bahwa Yesus adalah juru selamat. Memang itulah dia, mukanya dia. Karena dia Tuhan Yesus adalah atas segalanya. Dia bisa merubah apa saja, bisa merubah firman Allah menjadi manusia. Begitu kan katanya. Nggak apa-apa sih. Iya, iya sih sebenarnya. Tapi Bilang aku aja, masih kamu muka tanya Yesus. balik, Cun. Kamu tanya balik, siapa yang lukis, siapa yang foto waktu itu? Ya, tapi kan aku Kalau nggak itu berani asli. Bang menentang akidah kami juga kan gitu kan. Ya. Oke. Tapi aku masih terheran-heran juga kan, kok foto Yesus beda-beda muka ya. Nah, jadi gitu aku tanya kan, mereka hanya terdiam dan aku langsung di-kick dong. Tanya Gitu, aja, emang pada zamannya Yesus sudah ada kamera belum? Iya, kalau tanya begitu ya, Ya kalau udah, nggak tanya gitu. Ya, udah ada lagi yang mau di-kick, Bu. ditanyakan yang lain, silakan yang lain lagi. Iya. Bisa. Ada lagi nggak? Besok Acun kalau bisa hubungin orang tua, Acun datang ke rumah, terus kita live nanti, biar jangan Iya. ada fitnah-fitnah. Kalau kita itu adalah settingan, itu aja yang saya tekenin, Jun. Betul. Dan mereka itu Iya. semua itu kebuka matanya, bahwa saya nggak kenal Acun sebelumnya, bahwa kita kenal itu awalnya itu dari perdebatan, ya Jun ya. Setelah itu
ada Bang Wong Fehung, ada Umi, ada Pak Jul, datang Bang Handi. Nah, disinilah alhamdulillah subhanallah akhirnya Acun menceritakan bagaimana dia hubungannya dengan orang tuanya. Itu asal muasalnya. Jadi Anda itu semua yang ada di bawah ini jangan suka memfitnah sesuatu yang Anda tidak ketahui. Pelajari dulu, dengarkan dulu dari orang ini. Oke, John, Ya. kalau ini direkam kembali ke yang tadi. Kamu masih ada keinginan lagi nggak? Atau intens kembali ke ibu sama kakak gitu yang lebih akrab dari sebelumnya? Kira-kira gimana, John? Ya, ya tentu sangat ingin sekali Bang. Ya malahan lebih akrab dari yang seperti yang dulu-dulunya. Ya, Paling pengen mencari hubungan keluarga yang bisa lebih harmonis, lebih akrab ya, dan pengen sayang kepada ibu dan juga kakak begitu. Ada yang nanya di bawah, kenapa Acun sama ibunya dia banyak berdosa, dia menjauhi ibunya, dia durhaka sama ibunya. Kakaknya perempuan membaca ayat suci Al-Quran, dia lempar Al-Quran, dia gampar kepala kakaknya. Selama ini berseberangan sama ibunya. Alhamdulillah 2 hari di sini. Tadi setelah pulang sekolah atas himbauan kami, Acun bisa langsung menemui ibunya dan minta maaf. Gitu ya singkatnya ya teman-teman yang ada di bawah yang belum mendengarkan. Betul ya, Cun? Ya betul, betul. Ini Cium kaki kalau ibu sudah tadi. ya ini aku akan berbicara. Ini enggak sebenarnya yang dibawa ya semuanya untuk maunya. Semuanya yang melihat di sini ini tidak ada unsur settingan ataupun modus ataupun nipu kalian semua ya. Ini memang benar terjadi kepada diriku sendiri. Ya aku sudah mengalaminya dan tadi aku sepulang sekolah aku pergi ke rumah ibuku dan aku menemui mereka berdua dan aku meminta maaf dan aku minta maaf segala-galanya atas kesalahan yang telah kuperbuat kepada mereka dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Dan aku mencium telapak kaki ibu. Kaki ibu bukan Ya. telapak kaki ibu. Ya, aku mencium kaki ibu dan aku meminta maaf sesungguhnya dan ibu telah memaafkan aku duluan sebelum aku meminta maaf. Ya, seperti itu, Bang. Jadi Umi ceritain dulu sebentar teman-teman gini ya, Acun itu ibu terlahir dari seorang ibu muslim tapi bapaknya Kristen. Kakaknya Acun ikut agama ibunya, Acun ikut agama bapaknya. Jadi Acun ini Kristen, sampai sekarang masih Kristen. Pisah rumah, Ya. Mi. Iya, nah ini karena Acun sering konflik dengan ibunya, sering ribut dengan kakaknya, akhirnya Acun pisah rumah. Acun ini keluarga berada. Jadi dia punya 2 rumah. Gitu loh ya. Ya, tapi gimana Bang ya? Kalaupun banyak uang tapi itu tidak memungkinkan untuk berbahagia seperti orang-orang yang kulihat sebelumnya, Bang. Ya. Ya, Bang Hadi. Iya. Cun mau nanya, ini ada teman-teman yang nanya di bawah nih ya. Pandangan Acun terhadap Islam gimana, Cun? Pandangan aku terhadap Islam. Ya, bagaimana ya? Ya itu tergantung dari orangnya sih. Kalau orangnya ya lahir dari Muslim ya baik, ya bagus. Kalau terlahir dari Muslim juga jahat, ya gimana ya? Tapi kalau berpandangan prostetik aku kepada Islam ya aku nggak ada unsur rasisme sih, nggak ada unsur jahat yang aku temui sekarang. Ya memang dulu aku pernah yang aku bilang tadi ketika saudara kakakku yang perempuan itu lagi mengaji dan aku lempar Al-Qur'annya karena aku belum tahu karena dia juga agak suaranya agak berisik gitu kan saat dia mengaji. Oh, kalau kamu dengar orang ngaji kakakmu dulu itu kayaknya dengar apa gitu ya, Cun ya? Ya gimana ya? Panas Bang, kayak terasa panas gitu ya. Panas amarah itu naik, darah meningkat, Emosi gitu. emosi Cun ada gitu. yang Nggak- tanya, bapaknya Acun meninggal dalam keadaan apa? Kristen ya? Ya, dalam keadaan Kristen betul. Ya, dalam keadaan Kristen.
selama apa? Ya 6 tahun Ya meninggal begini, kan. ada yang nanya nih, bagaimana hukumnya menikah ya? Kalau nggak boleh itu berzina sebenarnya. Tapi ini sudah terjadi, ya. Terus bapaknya Acung udah meninggal, ya insya Allah semoga ibunya ya dimaafkan segala dosa-dosanya gitu. Dan mungkin juga karena ibunya nggak tahu, nggak ada yang membimbing, ya, jauh dari ustadz, ibunya mungkin malu bertanya dan seterusnya. Ya kita bukan memaklumi ya. Ya sebenarnya ini nggak boleh dibiarkan sebenarnya gitu. Tapi bapaknya udah meninggal, ya semoga saja ya ibunya Acun ini dosa-dosanya diampuni selama ini, gitu aja sih sebagai umat muslim ya, karena ibunya juga muslim yang taat. Tapi karena mungkin ada sesuatu hal waktu itu kita nggak tahu karena ibunya belum bercerita kenapa menikah berlainan agama ya, atau menikah seperti apa ya kita nggak tahu. Ya kita doakan saja ibunya Acun selama ini ya dimaafkan segala dosa-dosanya. Yang jelas Acun sama kakaknya itu tidak ada dosa waris dari kesalahan ibu karena menikah beda agama. Itu jawaban netralnya ya. Kita maklumi saja. Oke? Ya, Ya udah kalau begitu Cun, terima kasih ya Cun. Terakhir kepada Acun ya, terakhir memeluk Bang. Ya, apa yang ada terakhir lagi nih? ya, Perbedaan terakhir. terakhir memeluk ibu tadi sore, apa yang Nah, Acun rasakan setelah pulang ke rumah? ya sangat senang, sangat berlapang hati, berlapang pikiran, Bang, ya. Ingin kembali dengan semula dengan keluarga itu. Aku Baru lagi ya. baru sekali itu lagi Bang. Sudah terasa 3 minggu aku tidak pernah memeluk ibu dan tidak berpandangan muka. Tapi itu sangat membuatku sangat bahagia bertemu dengan ibu. Rasanya bertemu dengan ibu bukan 3 minggu lagi Bang, sudah serasa 1 tahun. Ya, seperti itu. Mm. Saking waktu itu jauh banget sama ibu sama kakak ya. Iya, saking waktu jauh. Tapi setelah aku membuat masalah, ya, membuat dosa kepada ibu dan kakak, ada rasa terbesit penyesalan terhadap diriku. Kenapa ya aku terlalu emosi, terlalu pokoknya emosi lah. Pokoknya terlalu emosi sangat besar, sombong ya atas semua yang kekayaan yang aku milikan, tapi itu tidak ada buatkan hasil apa-apa. Ya, aku jujur Bang, aku peminum homer Bang, perokok, suka ke klub malam. Kelabing. Ya, klub malam. Ya, itu kalau aku dulu ya Bang, setiap malam aku lakukan. Tidak ada waktu-waktu. Uang semua aku habiskan. Walaupun aku masih usia sekolah, tapi kalau malam minggu aku ya mau tidak mau harus ke situ gitu ya. Padahal di Tapi ajaran Kristen sendiri itu nggak boleh minum minuman keras. ya memang Ya udah ya, gini aja Mas Acung, semoga saja pertemuan kita ini menjadikan kamu sebagai yang jauh lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Karena ya, ini udah kita rekam hampir 2 jam dan keterangannya dari Mas Acun jadi sudah cukup banyak ya dan cukup kita pahami. Bagaimana Mas Andi, Medini dan juga Opung, Mas Budi kita tutup ya? Iya. Oke, siap. Ya. Ditutup aku aja Mas keluar, Andi. Ini Iya. udah hampir 2 jam videonya. mau Ya. keluar dulu Bang. Ya sebelum ditutup ada yang mau disampaikan kepada pemirsa? Cun, silakan. Ya, menyampaikan seperti apa ya Bang? Ya, terima kasih ya semuanya yang telah hadir di sini. Setelah atas terima kasih juga kepada Bang Handi, semuanya kepada Bang Gema yang telah memotivasi aku ke jalan yang lurus dan ke jalan yang lebih baik. Tanpa semuanya di sini, aku tidak bisa berbaikan sama orang tuaku. Ya, mumpung orang tuaku masih sehat, masih muda juga masih ada. Aku ingin berbakti dan aku pengen mendekatkan kepada mereka lagi
dan akan menjadi anak yang saleh dan lebih Mantap. baik lagi. Ya, seperti itu ya. Oke. Ya, yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Saya tutup. Ya, saya mau turun dulu, Bang. Ya, makasih ya De Acun. Jangan lupa follow ke saya ya di Slebes ya. Terima kasih De Acun. Terima kasih buat Ya, semuanya. Ini bukan ya. settingan. Kalaupun ini settingan, ambil Ya, hikmahnya. ya Sekali tidak lagi, apa-apa orang menanggapi ini hanya settingan, hanya editan ya terserah ya. Tapi di dalam hatiku kepada Tuhanku, aku berserah ini secara real. Hanya aku dan Tuhanku yang tahu. Ini bukan tapi suatu settingan. saat nanti Acun bisa, kalaupun misalnya ibunya atau kakaknya nggak masuk Komal ini, Acun di sini terus teleponan sama ibu bisa ya? Suaranya diperdengarkan di sini Acun bisa ya? Ya, bisa, Bang. Oke, makasih. Bisa. Ya, Ya. kalau bisa Acun besok kalau ada di rumah orang tua masuk aja ke sini. Nanti jam berapa? Nanti kita DM-an atau kita Ya, langsung ya. JCC sekalian kita siarkan langsung di Google. Apa di Google, di YouTube. Ya, Biar siap. semua pada lihat nanti. Oke, terima kasih. Jangan lupa Cun nonton di Julfikar Official. Abis ini kita mau live atau nonton di Handi Slebes Channel. Nanti Anda bisa menonton kembali di YouTube karena ini akan kami siarkan di YouTube. Nggak apa-apa ya Cun, disiarkan Ya, di YouTube ya. Ya. Ya, tidak apa-apa. Ini mau turun ya semuanya. Acun tahu Ya. menara siar kita itu ZCC. Zahidin Cakrawala Cemerlang untuk menara siar Muslim ya. Yang Oke, pertama kali awal itu ZCC. baik. Terima kasih Budi yang telah memberikan komalnya buat kita berbagi. Terima kasih Acun, terima kasih Opung Rambe, Amir, JCC, Julfikar Official. Terima kasih buat semuanya yang ada di live chat. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Di sini nggak ada doktrin, di sini hanya edukasi. Apa intinya adalah sayangilah ibumu dan keluargamu Ibumu, dan masuk. saudara perempuanmu. Itu intinya. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf atas segala hilap. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Han, makasih Pak Jul, makasih Pak Rambe. Mundur Ya, dulu ya. sama-sama. Terima kasih semuanya. Siap. Mau Ya, konsentrasi ke nonton nanti di YouTube ya, Jun. Ya, pasti. Ya, aku mau turun dulu ya. Ya, sama malam semuanya. Malam. Ya besok kabarin ya kalau mau live ya. Udah turun. Udah turun. Oke, pamit dulu ya, ke Jum dulu ya Pak Budi ya. Ada aja. Siap Bang. Oke, ayo Pak Jum, konsep di Jum. Panasan. Oke. Saya permisi dulu ya, Mas Budi. Kalau ada Ya, utang Pak Jul. dikabarin.